Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu. Yes. Ini doa dan iman kami. Terjadilah. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo dengan imanmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. semua katakan Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Oh benar Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, 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 sembah Dia. Pertolonganmu Amin. begitu ajaib, Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama menyembah. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Biar musik saja, mari kita menyembah Dia. Oh kami percaya Engkau ajaib Yesus layak disembah, sebab Engkau keselamatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kau yang kami andalkan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu dan mengenal kami. Kau layak disembah. Terima kasih kami Tuhan kami yang ajaib Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yesus, kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Yesus, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
jemaat Tuhan katakan, bagimu Yesus, bagi Dia segala pujian, segala hormat, kekal selamanya Yesus. Amin. Yes Lord. Lebih lagi suara jemaat Tuhan, lebih lagi bagi Dia Yesus, bagi, amin, segala pujian, kekal selamanya Yesus, bagimu Yesus, yes, hormat serta selama-lamanya. Mari jemaat saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih dahsyat segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, segala hormat selama-lamanya. Lebih lagi jemaat Tuhan, bagi Dia Yesus. Amin. Pujian, syukur, kekal selamanya. Terima kasih Yesus. Yes. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agung. Yes Lord, Kaulah yang disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin, amin. Kami muliakan Yesus. Kaulah yang disembah. Lebih lagi ku nyanyi, ku nyanyi. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Hadirat Yesus ada malam hari ini. Ya, Yesus. Bisa lebih baik dari ini jemaat Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Wow, keren Yesus, luar biasa Yesus malam hari ini. Bisa lebih meriah lagi buat Yesus, bersuka cita katakan. Bagi Rajaku yang duduk
Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hari ini saya mau share dengan Bapak Ibu Saudara tentang keadaan manusia akhir zaman, saudaraku. Bagaimana supaya kita tetap tegar di masa sukar, ya. Yakinilah, percayalah bahwa Alkitab sudah nubuatkan di akhir zaman keadaan akan semakin sulit, keadaan akan semakin sukar, saudaraku. Tadi kita mau ibadah mati lampu, saudara ya. Nah, mungkin ke depan-depannya juga kita akan sulit untuk beribadah, saudara ya. Tapi yakinilah, percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Nah, boleh tolong dibuka materi saya, PowerPoint saya. Kita lihat Alkitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, judul perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Alkitab sudah nubuatkan di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu, jangan anti sama masa sulit, jangan anti sama masa sukar. Bahkan kita nggak perlu tengking-tengking masa sukar. Karena Alkitab sudah nubuatkan masa sukar itu harus terjadi. Oleh sebab itu jangan cuma berdoa supaya keadaan baik, berdoalah supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Berdoalah supaya engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat, saudaraku. Jangan cuma berdoa supaya keadaan baik, karena Alkitab sudah nubuatkan keadaan akhir zaman akan semakin sulit, semakin sukar. Oleh sebab itu berdoa supaya saudara menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, yang tegar, yang kuat, dan tetap tegar di masa sukar. Katakan sama-sama, tetap tegar di masa sukar. Nah, pertanyaannya, kenapa di akhir zaman akan datang masa yang sukar? Alkitab bilang manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi akhir zaman ini akan semakin banyak orang-orang selfish atau orang-orang egois. Alkitab sudah bilang di akhir zaman kasih akan semakin dingin. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Orang akan tinggalkan Yesus demi uang. Orang tinggalkan Yesus demi harta. Orang tinggalkan Yesus demi jabatan. Dengar baik hari ini, saya berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena sekarung beras. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena masalah perut. Alkitab sudah nubuatkan ini, saya nggak takut-takutin saudara, saya bukan jadi orang Kristen yang pesimis, saya cuma membangkitkan iman saudara. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah meninggalkan Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Terus Alkitab bilang apa lagi? Menjadi hamba uang, mereka akan membual. Bual itu apa saudara? Bohong. Dan menyombongkan diri. Di akhir zaman akan semakin banyak orang-orang sombong saudara. Ada orang bilang ya wajarlah dia sombong pak, dia kaya, dia hebat, dia sukses. Enggak ada yang wajar. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan kuat hebat gagah kita. Amin. Nah, yang lebih enggak wajar, yang lebih parah lagi gini, ada orang udah susah miskin sombong lagi. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Amin. Sombong itu bukan bicara tentang kaya miskin. Dengar baik, kau merasa tidak perlu Tuhan, kau sombong. Saya tuh miris ketemu orang Kristen, ketemu jemaat udah hidupnya susah, makan susah, rumah tangga berantakan, hidup morat-marit, merasa nggak perlu Tuhan, nggak perlu berdoa, nggak perlu gereja, nggak perlu ibadah. Itu orang sombong loh saudara. Jangan saudara pikir orang sombong itu cuma orang kaya doang. Orang miskin, orang susah aja udah banyak sombong sekarang. Dia merasa nggak perlu Tuhan, itu sombong. Tapi saya yakini di sini nggak ada, amin. Di tempat ini nggak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Mereka akan menjadi pemfitnah. Waduh, fitnah sana sini ngeri saudaraku. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Di akhir zaman akan semakin banyak orang-orang yang berontak terhadap orang tua. Kalau lihat generasi zaman now ya, zaman sekarang ngeri. Orang tua dibentak-bentak, orang tua dimaki-maki. Benar gak saudara? Ada orang bilang gini, percaya gak percaya, setuju atau gak setuju. Saya lihat benar juga statement ini. Ada orang bilang gini, satu ibu, satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu atau satu orang tua. Betul? Termasuk dengan menantu-menantu dan cucu-cucunya. Benar gak saudara? Itu benar. Satu ibu, satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus
Satu orang tua, termasuk dengan menantu-menantu dan cucu-cucunya. Ini keadaan manusia akhir zaman. Mungkin ada beberapa saudara tempat ini kau sebagai orang tua. Kau kecewa terhadap anakmu. Kau kecewa terhadap menantumu. Saya berdoa, tetap tegar di masa sukar. Jangan kecewa, jangan marah, jangan sakit hati, saudara. Terus Alkitab bilang apa lagi, saudara? Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Di akhir zaman akan semakin banyak orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Mungkin saudara pernah ngalami di tempat ini, saudara berkata, Pak, saya udah tolong dia, saya udah bantu dia, Pak. Dari gak punya apa-apa, sampai punya apa-apa. Tapi apa yang saya dapatkan, Pak? Ternyata dia musuh dalam selimut, Pak. Itu istilah militer itu, kalau musuh dalam selimut. Kalau istilah preman, beda lagi, saudara. Saya udah tolong dia, saya udah bantu dia, Pak. Dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, Pak. Tapi apa yang saya dapatkan, Pak? Ternyata saya ditusuk dari belakang, Pak. Wah, itu istilah preman. Istilah pembalap beda lagi, istilah pembalap. Saya udah tolong dia, Pak. Saya udah bantu dia, Pak. Dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Tapi apa yang saya dapatkan, Pak? Bukannya ucapan terima kasih. Justru malah saya disalib di tikungan, Pak. Waduh. Itu paling gak enak tuh disalib di tikungan. Bener gak? Itu kalau pembalap, gengsi tingkat tertinggi pembalap itu ketika dia disalib di tikungan, saudara. Nah mungkin beberapa saudara tempat ini kok sudah banyak tolong orang, bantu orang. Tapi apa yang saudara dapatkan? Bukan ucapan terima kasih, justru saudara ditusuk dari belakang. Saudara justru orang itu musuh dalam selimut. Saudara disalib di tikungan. Saya berdoa, jangan kecewa, jangan marah, jangan sakit hati. Tetap tegar di masa sukar. Amin. Nah kalau istilah penjahit beda lagi. Ini kan banyak ibu-ibu nih. Istilah penjahit beda. Saya udah tolong dia, Pak. Saya udah bantu dia, Pak. Dari nggak punya apa-apa. Ini anak saya sekolahin, kuliahin terbaik. Tapi apa yang saya dapatkan, Pak? Ternyata saya digunting dalam lipatan, Pak. Waduh, itu lebih sakit lagi tuh digunting dalam lipatan. Mungkin ada beberapa saudara pernah ngalami di tempat ini. Tapi saya berdoa, saudara tetap tegar di masa sukar. Apalagi saudara, keadaan manusia akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Orang Kristen sekarang udah gak pedulikan agama. Lebih pilih nonton sinetron daripada ibadah. Lebih pilih jalan-jalan ke mall daripada ibadah. Saya tuh suka telepon jemaat kalau hari Minggu gak datang ibadah. Ibu tadi kenapa gak ibadah? Saya lagi sakit Pak Pendeta. Saya doakan ya Bu, iya Pak Pendeta. Tuhan sembuhkan ibu ini dalam nama Yesus, amin. Nah setelah ibadah tiba-tiba istri saya ajak. Pak kita makan yuk di TSM. Jarang-jarang ini saudara. Ya. Ayo Pak kita makan di TSM. Ayo deh mah kita ke TSM. Nah sampai di TSM di mall, Trans Studio Mall. Saya lihat dari jauh, wih ini jemaat saya yang katanya lagi sakit. Saya lihat dari jauh. Nah dia lihat saya dari jauh. Dalam hati dia, wah pendetaku ini. Dia lari saudara. Saya kejar terus, saya keker terus. Dia lari, dia menghindar, saya kejar terus. Akhirnya dia nggak bisa lari, dia lihat saya, Pak Pendeta, ibu tadi nggak ibadah katanya sakit, kok ibu ada di mall sekarang? Pak Pendeta, memang tadi saya sakit. Tapi puji Tuhan setelah Pak Pendeta doakan saya sembuh Pak Pendeta. Saudara, orang kalau ke gereja sakit, kalau ke mall sembuh. Kenapa enggak ibadah? Demam Pak Pendeta. Alasannya apa? Demam. Tapi kalau ke mall sehat. Kenapa enggak ibadah? Grimis Pak Pendeta. Alasannya apa? Grimis. Tapi kalau ke pesta, makan-makan gratis. Jangankan grimis, hujan badai kulewati. Tapi saya yakini di sini enggak ada, amin? Amin. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua, saudara. Ini orang Kristen sekarang udah gak pedulikan agama. Mereka lebih pilih pergi ke pesta, jalan-jalan ke mall, kumpul-kumpul. Gak mempedulikan agama lagi. Terus apa lagi? Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Waduh, orang zaman sekarang ya kalau ngomongin orang lain ngeri, saudara. Jujur ya, kalau kita lagi kumpul, kita lebih suka ngomongin kelebihan orang atau kekurangan orang. Bilang sebelah dari wajahmu, aku udah tahu jawabannya, bilang. Bener gak? Kita kalau lagi kumpul lebih suka ngomongin kelebihan orang atau kekurangan orang? Kelebihan orang atau kejelekan orang? Ini keadaan manusia akhir zaman. Mungkin saudara berkata, Pak saya udah gak sanggup, saya udah gak kuat. Di keluarga saya diomongin, di gereja saya diomongin, di tempat kerja saya diomongin. Tetap tegar di masa sukar. Amin.
Terus apalagi saudara? Tidak dapat mengekang diri, garang. Waduh, ngelihat orang sekarang garang, ngeri saudara. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Ini keadaan manusia akhir zaman saudara. Ya. Nah, kita mau lihat lagi saudara. Klik lagi next slide. Bapak Ibu, kalau boleh jujur memang hidup ini nggak selalu mudah dan nggak selalu menyenangkan. Benar nggak saudara? Terkadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Hidup ini nggak mudah, hidup ini nggak selalu menyenangkan. Oh iya dong, di sinetron aja suami istri bisa berantem kok. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Di sinetron aja banyak sedihnya dibandingin senangnya, benar gak saudara? Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Hidup ini gak selalu mudah, gak selalu menyenangkan. Terkadang tidak berjalan seperti kita harapkan. Saudara berharap suami bertobat, sampai sekarang gak bertobat juga. Saudara berharap sakitmu sembuh, sampai sekarang gak sembuh juga. Saudara berharap ekonomimu pulih, sampai sekarang gak pulih juga. Saudara berharap anakmu dapat kerjaan, sampai sekarang gak dapat kerjaan juga. Memang hidup ini terkadang tidak berjalan seperti kita harapkan. Kita bekerja dengan sangat keras, tapi hanya mendapat sedikit hasil. Mungkin saudara bilang, Pak, saya sudah berdoa, sudah lakukan banyak cara, tapi mana hasilnya, Pak? Tahukah Bapak Ibu? Dengar, dalam sebuah pertandingan semakin sukar akan semakin besar hadiahnya. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang suka nonton bulu tangkis atau main bulu tangkis? Wih, nggak ada saudara. Ada cuma 1-2 orang. Yang lain kayaknya sukanya berdoa semua ini. Luar biasa ini. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua. Nggak suka nonton bulu tangkis, nggak suka olahraga, sukanya baca Alkitab, berdoa. Luar biasa saudara. Saya mau tanya, kalau saudara main bulu tangkis atau nonton bulu tangkis, saya mau tanya, kejuaraan RT sama kejuaraan dunia, hadiahnya beda atau sama? Beda. Kalau kejuaraan dunia sekarang hadiahnya ratusan juta bahkan miliar, benar? Kalau kejuaraan RT hadiah paling besar berapa? 200.000 plus Indomie 3 bungkus. Memang hadiahnya beda, tapi saya mau tanya, tantangannya beda gak? Oh beda tantangannya. Kalau kelas dunia yang kita hadapi siapa? Anthony Ginting. Wah, sama Ginting kan? Jonathan Christie, Lindan, Lee Chong Wei. Wah, kelas dunia level-level 10. Itu level-level berat itu. Memang hadiahnya beda, tantangannya, kesulitannya juga beda. Kalau kelas RT, lawan terberat siapa? Bambang, Udin, Joko, wah itu udah paling hebat di RT itu. Dengar baik, dengar baik. Yakinilah, semakin besar kesulitan yang kau hadapi dalam kehidupanmu, semakin besar hadiah yang akan kau terima. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi jangan menyerah, tetap tegar di masa sukar. Apapun yang kau hadapi dalam kehidupanmu, jangan mundur, jangan kecewa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah sekarang bagaimana agar kita tetap tegar di masa sukar? Yang pertama, jangan tawar hati. Katakan sama-sama, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi saya berdoa, jangan kecil kekuatan saudara ketika masa sukar, masa sulit datang dalam kehidupanmu. Nah kalau saudara nggak mau kekuatan saudara kecil, jangan tawar hati ketika engkau menghadapi masa sulit, masa sukar. Mungkin ada beberapa saudara tempat ini, kau sudah mulai tawar hati dengan hidupmu. Kau sudah mulai tawar hati dengan rumah tanggamu. Kau sudah mulai tawar hati dengan suamimu. Kau sudah mulai tawar hati dengan menantumu. Bahkan mungkin ada beberapa saudara tempat ini, kau sudah mulai tawar hati dengan Tuhan. Saya berdoa pulang dari tempat ini, perbaiki hatimu. Jangan tawar hati. Karena kalau saudara tawar hati, kekuatan saudara akan jadi kecil. Kenapa kita mudah menyerah? Kenapa kekuatan kita kecil? Kenapa kita mudah kecewa? Jangan-jangan karena kita mulai tawar hati. Sesulit apapun masalah yang kau hadapi, sesulit apapun keadaan situasimu, jangan tawar hati. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Karena kalau kita tawar hati, kekuatan kita jadi kecil. Kalau kekuatan kita jadi kecil, kita mudah menyerah, kita mudah putus asa, kita mudah kecewa, kita mudah meninggalkan Tuhan. Jadi bilang sama sebelah, jangan tawar hati. Saya lihat ada beberapa ibu-ibu di tempat ini sudah mulai tawar hati dengan menantunya. Sudah mulai tawar hati dengan suami saudara. Tapi saya berdoa firman Tuhan menjamah saudara hari ini. Amin. Terus Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku.
supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa yang tulis ini? Raja Daud, saudaraku. Raja Daud nggak bilang gini, statusku, jabatanku, kekayaanku, ketenaranku itu baik bagiku. Daud nggak bilang gitu. Daud nggak bilang kekayaanku, kehebatanku, jabatanku itu baik bagiku. Daud nggak bilang gitu. Daud bilang apa? Tertindas itu baik bagiku. Kenapa Daud bilang tertindas itu baik bagiku? Kenapa Daud nggak bilang kehebatanku, kekayaanku, hartaku itu baik bagiku? Kenapa dia bilang tertindas itu baik bagiku? Daud bilang, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dengan kata lain, supaya aku tetap rendah hati, supaya aku tetap mengandalkan Tuhan, supaya aku tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sedang tertindas hari-hari ini, dengar baik, itu baik buat saudara. Supaya saudara tetap berharap kepada Dia. Nah kalau saudara lagi nggak tertindas hari-hari ini, saya berdoa supaya saudara tertindas. Tapi dari wajahnya kelihatan ada yang tertindas sama menantunya nih. Ada yang tertindas sama suaminya ini. Nggak apa-apa, itu baik buat saudara. Supaya saudara tetap mengandalkan Tuhan. Supaya saudara tetap berharap kepada Tuhan. Supaya saudara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya saudara tetap nggak lupa diri. Tetap belajar dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan. Amin. Coba kita baca sama-sama, ini bagus saudara. Klik next. Klik. Nah baca sama-sama. Persoalan 2, 3. Persoalan dan kesulitan memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih tangguh. Jadi persoalan dan kesulitan memberi kita kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Lebih kuat, lebih baik, dan lebih tangguh. Jadi Bapak Ibu jangan anti sama persoalan. Jangan takut sama masa sulit. Jangan khawatir sama masa sukar. Karena persoalan, masa sulit, masa sukar adalah kesempatan untuk membuat kita jauh lebih kuat, lebih tangguh. Gak ada amin ya nih. Jemaat. Oh jemaat. Saya mau tanya. Kalau mau tahu sebuah produk, sebuah barang asli atau palsunya, ori atau KW-nya dari mana? Hah? Kalau mau tahu sebuah barang, kualitas barang asli atau palsu dari mana? Gak ada cara lain selain diuji, selain dites. Benar Bapak Ibu? Mau tahu sejauh mana kualitas imanmu? Mau tahu sejauh mana kualitas kekristenanmu? Mau tahu sejauh mana kualitas hidupmu? Gak ada cara lain selain diuji. Amin. Amin. Tanya sebelah ori atau KW. Tanya ori atau KW. Kalau saudara sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tinggalin Tuhan, itu KW. Amin. Saya berdoa saudara jadi orang-orang Kristen yang kokoh. Kristen yang original, yang tahan uji. Jemaat. Nah, kita lihat lagi saudara. Klik. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap tegar di masa sukar? Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan tawar hati ketika masa sulit, masa sukar datang dalam hidupmu. Jadilah orang-orang Kristen yang tahan uji. Yang kedua, percaya Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. 1 Korintus 10:13 Alkitab bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan. Jadi pencobaan yang saya hadapi dan saudara hadapi, Alkitab bilang pencobaan biasa. Saya tidak ada maksud untuk mengucilkan, meremehkan, merendahkan masalah yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya mau encourage, saya mau beri kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang, pencobaan yang kita hadapi, pencobaan biasa. Jadi bilang sama sebelah, please jangan lebay. Kan banyak orang Kristen sekarang lebay. Pak Pendeta nggak tahu kan apa yang saya alami. Pak Pendeta nggak tahu kan apa yang saya rasakan. Sakit Pak, sakit. Sakitnya di mana saudara? Di sana sini sakitnya Pak Pendeta. Pencobaan biasa. Pernah ketemu gak orang Kristen seakan-akan masalah yang dihadapi itu di dunia ini cuman dia yang paling terberat di dunia ini. Pernah ketemu? Pernah lihat? Jadi itu seakan-akan di dunia ini masalah paling banyak, masalah paling terberat, yaitu cuma dia satu-satunya. Sekali lagi bilang sama sebelah, please jangan lebay. Pencobaan biasa bilang. Pencobaan biasa.
Sekali lagi saya tidak ada maksud untuk mengucilkan, meremehkan, merendahkan apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya mau beri kekuatan buat saudara. Alkitab bilang pencobaan biasa. Nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Mungkin saudara bilang, Bapak nggak tahu apa yang saya alami. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi yakinilah Tuhan tahu. Dan Tuhan berjanji nggak akan pernah melebihi kekuatan. Saudara, nggak ada sekolah yang benar, nggak ada sekolah yang benar. Anak murid kelas 3 SD dikasih ujian kelas 3 SMA. Benar saudaraku? Halo, nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada sekolah yang benar anak kelas 1 SD ujiannya kelas 6 SD. Nggak ada. Tuhan kasih ujian sama kita. Nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, ujian tujuannya apa sih? Naik kelas kan? Halo, ujiannya tujuan apa? Naik kelas. Jadi kalau saudara sedang menghadapi ujian, saudara sedang menghadapi masa sulit, masa sukar, Tuhan sedang membawa engkau naik kelas. Tuhan mau engkau naik level. Amin. Amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, lebih mudah mana? Turun atau naik? Kalau Bapak Ibu pernah goes main sepeda? Suka goes? Wih, ada yang suka goes? Wih, enggak suka goes. Sukanya baca Alkitab, Pak. Sukanya berdoa. Badminton nggak suka, main sepeda nggak suka. Sukanya berdoa, baca Alkitab, luar biasa. Amin. Saya mau tanya, kalau saudara goes, main sepeda atau jogging. Jogging suka? Wih, nggak suka juga. Sukanya berdoa, Pak. Baca Alkitab, luar biasa. Kalau saudara jogging, main sepeda, lebih mudah mana? Turun atau naik? Turun. Kalau saudara goes, main sepeda, lari, jogging, lebih susah mana? Naik atau turun? Lebih susah mana? Naik. Lebih mudah mana? Turun. Dengar, kalau engkau sedang menghadapi masa-masa susah, masa-masa sulit, Tuhan sedang membawa engkau naik. Gak ada tepuk tangannya nih. Amin. Jadi sekali lagi, jangan nanti sama masa sulit, jangan nanti sama masa sukar. Karena ujian, masa sulit, masa sukar, Tuhan membawa kita untuk naik kelas, naik level. Amin. Oleh sebab itu jangan tawar hati, percaya Tuhan pasti beri jalan keluar. Gak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Terus firman Tuhan bilang apa? Sebab Tuhan setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggungnya, itu janji Tuhan. Gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu, percayalah, ujian buat setiap kita beda-beda. Amin. Tuhan tahu kekuatan kita. Saya kasih contoh misalkan, Pak, siapa maaf Pak, tadi belum kenalan namanya. Pak Yohanes, ini cuma contoh ya Pak Yohanes. Tenang aja, wajah Bapak malaikat banget pokoknya ya. Ini contoh ya. Saudara pernah gak begini misalkan ya, lihat orang, misalkan kita lihat Pak Yohanes. Ya ampun, kasihan banget ya Pak Yohanes, masalahnya berat banget. Kalau saya jadi Pak Yohanes, saya nggak akan kuat. Pernah ngomong gitu sama orang lain dalam hatimu, saudara? Pernah? Ya ampun, Pak Yohanes masalahnya berat banget, masalah rumah tangga. Ini cuma contoh, keuangan, pekerjaan. Wah, kalau saya jadi dia, saya nggak akan kuat. Oh iya, kenapa masalah ini datangnya sama Pak Yohanes, bukan sama yang lain? Karena Tuhan tahu Pak Yohanes kuat. Amin? Atau kebalikannya, Pak Yohanes lihat saya, atau saudara lihat saya. Ya ampun, itu Pak Ginting, masalahnya berat banget ya. Masalah rumah tangga, keuangan, pelayanan, tapi masih bisa melayani Tuhan. Jujur kalau saya jadi dia, mungkin saya nggak akan kuat. Oh iya, kenapa masalah ini datangnya sama saya bukan sama saudara? Karena Tuhan tahu saya kuat. Amin. Amin. Jadi saudara jangan bilang gini lagi, Tuhan kenapa masalah ini datangnya sama aku Tuhan, bukan sama di sebelahku. Tuhan tahu saudara kuat, sebelah saudara nggak kuat. Amin. Gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ujian kita beda-beda. Tuhan tahu kekuatanmu. Jadi ibu-ibu jangan lagi bilang gini, Tuhan kenapa aku punya suami model kayak begini Tuhan. Kenapa suamiku gak kayak suami tetangga, ganteng, pinter cari uang, baik suamiku udah susah, miskin, pelit, jelek lagi Tuhan. Jangan Bu, jangan. Bu dengar ya Bu, dengar. Kenapa Tuhan kasih ibu suami model kayak suami ibu yang sekarang? Kenapa gak dikasih sama istri tetangga? Karena Tuhan tahu tuh saudara,
Tuhan tahu ibu kuat. Orang di sebelah ibu nggak kuat punya suami model kayak suami ibu. Makanya kenapa dikasihnya sama ibu? Tuhan tahu ibu. Amin. Aminnya nggak rela kayaknya nih. Amin. Nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita tetap tegar di masa sukar. Yang pertama tadi apa? Jangan tawar hati. Jadi orang Kristen tahan uji. Yang kedua, percaya Tuhan pasti beri jalan keluar. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Yesaya 40:31, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja, wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mungkin beberapa saudara tempat ini kau mulai lelah. Kau mulai lesu. Tidak ada cara lain hari ini. Nantikan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, dan kau akan mendapat kekuatan baru. Dan ketika kau mendapat kekuatan baru, kau akan terbang seperti burung raja wali. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa Alkitab kasih perumpamaan burung raja wali? Kenapa bukan burung emprit? Oh beda saudara. Emprit sama raja wali beda. Apa itu Pak burung emprit? Searching aja di Google apa itu saudara. Saudara mau tahu raja wali itu hebatnya kapan? Mau tahu Raja Wali beda dari burung-burung yang lain kapan? Kalau saudara mau tahu Raja Wali itu hebatnya kapan? Terbang tingginya kapan? Ketika badai datang. Kalau nggak ada badai, Raja Wali sama Pak, kayak burung-burung yang lain Pak. Tapi justru badai itulah yang membawa Raja Wali terbang tinggi. Gak ada aminnya nih. Nah kalau emprit Pak, ada badai masuk ruang ICU Pak. Emprit ada badai masuk angin Pak. Masuk ruang UGD langsung Pak. Coba tanya sebelah, kamu emprit atau Raja Wali? Hah? Tanya emprit atau Raja Wali? Banyak orang Kristen kayak emprit. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tinggalin Tuhan. Itu emprit. Jangan takut sama badai. Justru Raja Wali menantikan badai. Amin. Justru ketika badai datang, itulah badai tersebutlah yang membawa Raja Wali terbang tinggi. Dan dia menikmati badai itu. Amin. Saya baru tahu loh kenapa Raja Wali dibilang raja dari semua burung. Kenapa Alkitab kasih perumpamaan Raja Wali. Itu induk Raja Wali, cara ngajarin anak Raja Wali. Saudara, kalau udah waktunya terbang, dikeluarin dari zona kenyamanannya, dari sangkarnya. Dibawa terbang tinggi ke atas. Sampai di atas dilepas sama induknya. Pas dilepasnya anak Raja Wali dalam hatinya, kayaknya mama tiri ini bukan mama kandung. Dia berdoa dalam hati, Tuhan jamah mamaku supaya dia bertobat. Tuhan dia mau bunuh aku, Tuhan dia mau bunuh aku. Tapi saudara tahu waktu ini anak Raja Wali mau kena bukit-bukit batu-batuan. Itu induk Raja Wali dari atas. Dia lihat anaknya. Dia tangkap anaknya dengan kecepatan 260 sampai 340 km per jam. Dia tangkap, bang! Dalam hati anaknya, puji Tuhan mama kandung. Tapi nggak berhenti di situ, udah ditangkap, dibawa lagi terbang tinggi ke atas, sampai di atas dilepas lagi. Pas dilepas anaknya berdoa lagi, Tuhan mamaku kumat lagi Tuhan. Dia kumat lagi jamah supaya dia bertobat, dia mau bunuh aku Tuhan. Tapi saudara tahu, waktu dia mau jatuh kena bukit batu-batuan, nggak sampai jatuh, dia diamin dulu. Nggak sampai jatuh tergeletak, itu kan janji Tuhan kan. Orang benar nggak akan jatuh sampai tergeletak, itu janji Tuhan. Dia diamin dulu. Pas mau jatuh kena bukit-bukit batuan dengan kecepatan berapa? 260 sampai 340 km per jam. Itu Michael Schumacher, Valentino Rossi kalah Pak cepatnya. Dia tangkap lagi. Dan dilakukan berulang-ulang saudara. Saya baru tahu kenapa Alkitab kasih perumpamaan Raja Wali. Didikannya beda. Dilatihnya beda. Dengar baik hari ini, dengar. Masa sulit yang kau hadapi, masa sukar yang sedang kau hadapi hari ini. Tuhan sedang didik engkau. Tuhan sedang latih engkau. Supaya engkau keluar sebagai Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini. Engkau berkata seperti, kok Tuhan diem aja? Kok Tuhan gak tolong sama seperti ini anak Raja Wali? Induknya gak diem aja. Yakinilah, kau gak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Kau gak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tuhan sedang latih engkau
Tuhan sedang didik engkau, Tuhan sedang membawa engkau untuk kau naik level, untuk kau naik kelas, sehingga engkau jadi orang-orang Kristen yang tetap tegar di masa sukar. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Saya undang pemain musik singer bantu saya. Tutup mata saudara, tundukkan kepalamu. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi harian ini, tapi yakinilah Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Tuhan nggak buta, Tuhan nggak diam aja. Tuhan sedang latih engkau. Dan yakinilah orang benar tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tutup matamu, tundukkan kepalamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kuramata kasyikara manana. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita. Mungkin ada beberapa saudara yang kau mulai tawar hati. Jangan tawar hati pada masa sulit yang kau hadapi. Yakinilah, percayalah Tuhan pasti beri jalan keluar. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan beri kekuatan yang baru kepada engkau. Mungkin kau mulai lelah, kau mulai letih, kau mulai lesu. Nantikan Tuhan hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Yes. Haleluya. Ku diberi kuasa.
Sebelum pulang yang rindu terus berjalan dengan Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala sekali lagi. Tap, tap, tap. Ayo lebih semangat lagi. Kita bawa kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tawar hati lagi. Kita tidak khawatir lagi. Yeah. Come on, ayo semua lebih semangat lagi. Thank you Jesus. We worship you Lord. Ayo dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Ayo sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Angkat dua tangannya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Ya, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, come on, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, tepuk tangan lebih lagi. Ayo, let's go. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah setiap kami. Ayo semua. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Gitu dong. Ayo semua sampai kemuliaan selamanya. Ayo semua tepuk tangan lebih lagi. Bapak Ibu, kalau kita pulang kita harus lebih semangat dong. Amin. Yeah. Kuasa berjaya untuk sampai lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Ayo sama-sama dengan iman.